warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nuria Sinta, NPM 2214201303, mahasiswi STIK Bina Husada Palembang, program studi ilmu keperawatan semester 6 kelas Rek A1. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melakukan pengolahan data tentang uji independen sampel t-test dengan SPSS atau yang kita kenal uji T tidak berpasangan. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu konsep dasar uji independen sampel t-test, yaitu di mana uji independen sampel t-test ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Kemudian selanjutnya syarat uji statistik parametrik, yaitu bersifat atau berdistribusi normal dan homogen, di mana uji independen sampel t-test ini termasuk dalam uji statistik parametrik. Maka dari itu kita harus melakukan uji normalitas data terlebih dahulu sebelum melakukan uji independen sampel t-test ini. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke uji normalitas Sapiro-Whorf dengan SPSS. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang konsep dasar uji normalitas Sapiro-Whorf, yaitu uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Sebab dalam statistik parametrik, distribusi data yang normal adalah suatu keharusan dan merupakan syarat mutlak yang harus terpenuhi. Kemudian selanjutnya, uji ini dilakukan sebagai syarat dalam uji independen sampel t-test, uji paired sampel t-test, dan uji ANOVA. Kemudian di sini ada dasar pengambilan keputusan yang kita gunakan, yaitu 1. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka data penelitian berdistribusi normal. Yang kedua, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Nah, baiklah, di sini saya mempunyai data hasil penelitian, yakni hasil belajar biostatistik untuk kelas A dan juga kelas B. Nah, di sini saya akan mencari tahu apakah sebaran data hasil belajar biostatistik pada kelas A dan kelas B ini berdistribusi normal atau tidak sebelum melakukan uji independen sampel t-test. Dan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara hasil belajar untuk kelas A dan kelas B ini. Nah, di sini saya mempunyai data dengan jumlah sampel sebanyak 22 sampel. Baiklah, kita langsung mulai melakukan pengolahan data. Seperti pada umumnya, pertama kali kita buka program SPSS terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan SPSS versi 25. Kemudian langsung saja kita klik variable view. Kemudian di name ini yang pertama kita tulis A. Kemudian selanjutnya yang kedua kita tulis B. Kemudian untuk tipe with dan desimal kita lewatkan saja, kita langsung ke label. Untuk yang pertama labelnya kita isi kelas A. Dan kemudian yang label kedua kita isi kelas B. Nah, untuk data yang lainnya tetap tidak ada yang kita rubah. Nah, selanjutnya lanjut kita masuk ke data view atau kita klik data view. Nah, di sini sudah ada huruf A dan huruf B. Nah, nanti selanjutnya saya akan menginput data untuk kelas A dan di sini untuk kelas B. Dan kita buka kembali datanya di Word. Kemudian kita blok data kelas A dan kelas B, lalu kita copy. Kemudian selanjutnya kita paste di sini data yang telah kita copy tadi. Nah, kemudian kita cek lagi apakah data kita sudah benar-benar terinput dengan benar. Kita lihat apakah ada yang tertinggal atau tidak. Jika dikira sudah yakin, baru kita mulai menginput data, yaitu klik analyze, kemudian klik descriptive statistik, lanjut klik
explore, dan kita blok kelas A dan kelas B. Lalu kita pindahkan ke kota dependent list. Kemudian kita klik plots, kemudian kita centang normality plots. Selanjutnya kita klik continue, lalu kita centang di display ini both, lalu klik OK. Ya, udah masuk output dari data subrubric atau uji normalitas data. Baiklah teman-teman, di sini ada data case processing summary, di mana di sini tentang jumlah n yang dipakai, kemudian yang dimasukkan adalah 100%, semua data masuk, dan pada penginputan kemudian pada output deskriptif ini menjelaskan tentang statistik deskriptif untuk masing data-data ini. Ini kelas A dan ini kelas B. Nah, selanjutnya ini yang akan kita pakai untuk mendeteksi apakah data penelitian untuk kelas A dan kelas B dalam hal ini adalah hasil belajar biostatistik berdistribusi normal atau tidak. Di sini kita lihat nilai signifikansi untuk kelas A diperoleh sebesar 0,189. Kemudian untuk kelas B diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,290. Nah, sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas, nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian dalam hal ini adalah hasil belajar untuk kelas A dan kelas B berdistribusi normal. Kalau seperti ini, kita bisa lanjut atau kita bisa tinggal lanjut untuk uji parametriknya, yaitu dengan menggunakan uji independent sample t-test. Baiklah, teman-teman, kita akan melanjutkan uji parametrik selanjutnya, yaitu uji independent sample t-test, di mana sebelumnya kita telah melakukan uji normalitas data dan data kita normal. Kemudian di sini kita langsung masuk saja ke variable view, kemudian di nomor 1 hasil name kita tulis hasil, dan nomor 2 kita tulis kelas. Kemudian selanjutnya di label yang pertama kita tulis hasil belajar biostatistik. Kemudian selanjutnya kita buat kelas di kolom yang kedua. Nah, untuk values ini kita langsung yang nomor 2 aja atau yang di kelas. Kita klik angka titik 3, kemudian di value-nya kita buat angka 1, dan di labelnya kita buat kelas A untuk value 1. Kemudian kita add, kita klik add. Kemudian untuk value-nya lagi kita buat 2 dan labelnya kita buat kelas B. Selanjutnya kita add lagi. Lalu kita klik OK. Oke, kita sudah melakukan data values-nya. Kemudian kita klik data view. Nah, di sini ada 2 data, yaitu hasil dan juga kelas. Kemudian saya akan memasukkan data atau menginput data yang telah kita gunakan tadi sebelumnya ke dalam SPSS ini. Kita buka Word-nya terlebih dahulu. Baiklah, selanjutnya kita copy pada bagian kelas A. Kita blok dulu semuanya, kemudian kita copy. Kemudian selanjutnya kita paste di bagian hasil, ya di sini. Kemudian kita klik paste. Nah, kemudian untuk kelasnya ini, seperti mana kita telah memasukkan kode tadi, kita buat kode 1. Kemudian selanjutnya kita copy, lalu kita paste. Kita blok semuanya sampai nomor 22, lalu kita paste.
Nah, sudah. Selanjutnya kita balik ke Word lagi, kita copy lagi untuk kelas B-nya. Kita blok semuanya dulu. Lalu selanjutnya kita klik copy. Lalu baru kita pastekan ke kolom hasil di bawah tadi. Selanjutnya kita paste, dan untuk itu kodenya kita beri angka 2 sebagaimana yang telah kita input tadi. Terus ini kita copy. Selanjutnya kita lakukan paste. Kita blok sampai ke sampel nomor 44. Oke, kita paste. Nah, sudah. Kita cek kembali apakah data kita sudah benar-benar terinput semua. Sampel di sini kita gunakan 44. Oke, jika dirasa sampel yang kita gunakan sudah masuk semua atau sudah benar, maka kita klik analyze. Terus kita klik compare mean, kemudian independent sample t-test, kemudian hasil belajar ini kita pindahkan ke test variable. Oke, kita klik, kita masukkan, kemudian kita blok untuk kelas ini, kita masukkan ke grouping variable. Oke, kita masukkan, kemudian kita klik define groups. Untuk grup 1 ini kita tuliskan angka 1 sebagaimana kode kita tadi. Kemudian untuk grup 2 ini kita buat angka 2. Oke, selanjutnya kita continue. Habis itu kita klik OK. Nah, oke, udah muncul di sini untuk output uji independent sample t-testnya. Nah, di sini ada 2 output. Yang pertama output grup statistik, dan yang kedua adalah output independent sample t-test. Baik, untuk output yang pertama ini output grup statistik ini menjelaskan tentang statistik deskriptif dari data penelitian yang sudah kita input di SPSS tadi, di mana di sini ada kelas A dan kelas B. Untuk jumlah sampelnya sama 22 sampel. Kemudian main itu adalah nilai rata-rata untuk kelas A adalah 68,2273, untuk kelas B 85,5455. Nah, ini sudah dijelaskan tentang standar deviasi dan standar error main. Selanjutnya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa kita akan mencari tahu apakah terdapat perbedaan rata-rata antara hasil belajar untuk kelas A dan kelas B itu. Caranya dengan melihat tabel pada bagian output independent sample t-test, kita cari untuk nilai signifikansi. Untuk equal variance assumption-nya, ini maksudnya adalah hasil dari uji parametrik untuk independent sample t-test ini, di mana dari hasil ini diperoleh nilai signifikansi itu tailored sebesar 0,00. Nah, sebelum itu kita baca dulu dasar pengambilan keputusan dalam uji independent sample t-test di sini. Ada pengambilan keputusan jika nilai itu tailored lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada kelas A dan kelas B. Kemudian untuk jika nilai signifikan to tailored lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada kelas A dan kelas B. Nah, dari hasil pengolahan data dengan SPSS diketahui nilai signifikansi adalah sebesar 0,00, artinya lebih kecil ya dari 0,05. Nah, sehingga kesimpulannya adalah terdapat perbedaan karena nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05. Nah, seperti ini ya adalah rangkaian cara dalam melakukan uji independent sample t-test. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.